Kematian Wo. Hari ini di mansion mewah Alphano semuanya berkumpul. Di sana ada John dan juga istrinya. Di meja makan pagi ini ada Eve Emily dan juga Lisa yang ikut bergabung. Terima kasih banyak karena sudah menerima kedua putriku dengan baik, ucap John setelah mereka semua sudah duduk di ruang tamu mewah Alphano. Tidak masalah paman. Lagian semenjak mereka ada di sini istriku ini jadi nggak kesepian. Jawab Alphano sambil tersenyum. Aku nggak tahu kalau waktu itu kau tidak menemukan keberadaan mereka. Mungkin saat ini. Jangan ungkit lagi masalah yang sudah berlalu paman. Yang penting sekarang mereka semua selamat dan masih bisa berkumpul kembali dengan kita semua. Ya, aku dan istriku benar-benar sangat berterima kasih. Hari ini kami akan kembali ke tanah air. Dan Elise dan Emily akan kamu bawa. Ucap John sambil melihat ke arah putrinya. Tidak, Pak. Kami tidak mau pergi dari sini. Aku dan Emily sudah sangat nyaman berada di sini. Aku harap Papa mau memberi izin agar kami tetap tinggal di sini untuk beberapa waktu. Ucap Elise yang diangguki oleh kembarannya. Tapi sayang, kasihan Mama kalian kesepian. Mama selalu ingin bersama kalian. Papa tidak masalah kalau kalian tetap tinggal di sini. Tapi kasihan Mama kalian. Ucap John memberi nasihat pada kedua anaknya. Tidak masalah, Pak. Kalau memang mereka mau tetap di sini, Mama nggak masalah. Masih ada Papa yang selalu ada buat Mama. Sebaiknya kalian bicara dulu sama orang tua kalian. Kalau memang mau tinggal di sini, aku sangat bahagia. Tapi kalau kalian mau ikut pulang, aku juga nggak akan melarangnya. Lanjut Anidia mencoba memberi arahan pada Elise dan Emily. Mereka mengguk kemudian segera berdiri dan berjalan ke arah taman agar bisa bicara bersama kedua orang tuanya. Sementara di kontrakan sederhana tempat di mana Zira tinggal, dia sedang panik karena ibunya yang tiba-tiba drop. Zira tidak tahu harus menghubungi siapa. Terpaksa Zira menghubungi Samuel untuk meminta bantuannya. Halo Sam, maaf aku mengganggu, ucap Zira sambil terisak. Samuel yang mendengar suara Zira seketika langsung terlihat panik. Ibu tiba-tiba pingsan. Aku nggak tahu harus apa. Bapak lagi nggak di rumah, lanjut Zira yang semakin menangis. Setelah mendapatkan jawaban dari Samuel, Zira segera masuk ke dalam kamarnya dan mengambil keperluan ibunya untuk dibawa ke rumah sakit. Permisi Tuan, maaf kalau saya mengganggu. Saya mau izin sebentar untuk mengantar seseorang ke rumah sakit. Bungkuk Samuel hormat di hadapan Anidia dan Alphano. Apa ibunya Zira drop lagi? Tanya Anidia langsung berdiri. Ya Nyonya. Jawab Samuel sambil menunduk. Kamu hati-hati di jalan, kabari aku kalau sesuatu terjadi padanya. Samuel mengangguk. Setelah itu dia segera pergi dalam keadaan terburu-buru. Sebaiknya tunggu di sini aja dulu sayang, kalau nanti Sam kabari baru ke sana. Anidia mengguk, Lisa dan Pipit juga ikut cemas. Apalagi mengingat kalau Zira sangat menyayangi ibunya. Sudah pukul 10 pagi, tapi Alphano masih betah di rumah bersama anak dan istrinya. Mereka sedang duduk di taman sambil tertawa dan saling bercanda. Sementara kedua anaknya ikut duduk dan tertawa bersama sang dedi. Kamu udah siap berikan adik buat mereka enggak? Anidia langsung mencubit perut suaminya, dan sang pemilik hanya bisa meringis sambil tertawa. Jangan yang aneh-aneh deh. Kenapa aneh? Kan gak salah kalau suamimu ini mau nambah anak lagi. Enggak salah sih, tapi kamunya enak. Aku yang menahan sakit. Jawab Anidia sambil mengerucutkan bibirnya. Kan suamimu ini selalu ada saat istri kecilnya ini sakit. Tetap aja gak mau sayang. Aku mau fokus urusin mereka aja dulu. Nanti kalau udah siap baru kita nambah ya. Ucap Anidia sambil mengelus rahang kokok suaminya. Tapi Viala mau kok kalau Mami beli adik lagi. Anidia menoleh ke arah belakang, melihat putrinya sudah berdiri di sana dengan wajah penuh dengan keringat. Itu sayang, kita nggak bisa sembarangan beli adik. Semua itu harus dipersiapkan terlebih dahulu. Anidia tidak tahu harus menjelaskan seperti apa. Sementara suaminya tersenyum saat melihat istri gugup. Ya padahal Viala mau banget punya adik. Anidia cuma bisa tersenyum dan menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Kamu sih, ucap Anidia melotot pada suaminya.
Alvano langsung tertawa saat melihat wajah lucu istrinya itu. Tak terasa hari sudah semakin gelap. Di sana sudah ada John yang sedang menunggu putrinya bersiap-siap. Kalian masih bisa mengambil keputusan sayang. Jangan dipaksakan kalau kalian masih tetap mau di sini. Ucap mamanya memberi nasihat. Enggak, Mah. Kami akan kembali. Ucap Emily dan diangguki oleh Elisa. Mereka semua berpamitan pada Anidia dan yang lainnya termasuk Vera dan juga Xavier. Kembali Auntie Olin. Sekarang anti kembar juga pulang. Viela kesepian. Ucap Vera sambil mengusap air mata yang sama sekali tidak bisa keluar. Nanti anti kembar balik lagi ke sini kok. Auntie Olin juga bilang gitu. Tapi sampai sekarang belum juga balik. Mereka semua langsung tersenyum. Tidak menyangka anak umur 3 tahun udah bisa mengingat apa yang orang lain pernah bicarakan. Anti janji, tapi Anti nggak tahu kapan bisa kembali ke sini. Mungkin saat kalian sudah masuk sekolah. Ucap Emily tersenyum. Setelah adegan sedih dan nangis, John dan keluarganya segera berpamitan. Dan John mengatakan pada Alvano agar tidak membebaskan Wo, karena pria itu sangat berbahaya. Pukul 22.00, Alvano meminta izin pada istrinya untuk keluar sebentar, karena ada urusan penting. Anidia tidak pernah melarang suaminya. Hanya saja Anidia mengingatkan suaminya supaya tidak melakukan apa-apa terhadap orang-orang yang tidak bersalah. Aku nggak akan mengusik orang yang tidak menggugah Hani. Kamu tenang aja ya. Anidia mengangguk. Jangan dekat dengan wanita lain. Alvano tersenyum dan memeluk istrinya sambil berbisik. Masih belum lihat apa yang suamimu lakukan tadi? Anidia langsung tersipu malu saat mendengar perkataan suaminya. Udah ah, pergi sana. Pokoknya jangan macam-macam. Anidia mendorong tubuh suaminya agar menjauh. Alvano hanya terkekeh kemudian mencium kening dan bibir istrinya dengan penuh kasih sayang. Aku akan segera kembali, Anidia mengguk. Alvano pergi bersama Jordan dan juga petir. Seperti biasa mereka menggunakan satu mobil. Tujuan mereka saat ini adalah markas penyiksaan yang ada di tengah hutan. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk ke sana tanpa seizin Alvano. Keadaan masih sama. Padahal sudah seharian dia tidak diberikan makanan ataupun minuman oleh anak buahnya Alvano. Tapi dia masih bersikap angkuh dan juga sambong. Selamat malam Om Wo. Apa kabar Anda? Sapa petir yang baru masuk diikuti oleh Jordan dan Alvano yang paling belakang. Aku masih hidup dan akan terus hidup sampai kapanpun. Jawab angkuh pria parubaya itu. Syukurlah. Padahal istrimu sudah mati dan dimakamkan di samping pemakaman anakmu. Bajingan kalian semua. Kalian pembunuh. Lepaskan aku. Kita akan melihat siapa yang akan menang dan siapa yang akan mati. Teriak Wol marah. Lepaskan ikatannya, tantang Alvano dan petir dan Jordan langsung menatap ke arah sahabatnya itu. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku. Teriak Wol menggebu-gebu. Setelah Jordan melepaskan kunci rantai tersebut, Wol langsung menyerang Alvano dengan sekuat tenaga yang masih dia miliki. Cuma segitu kemampuan Anda Tuan Wol, ejek petir saat melihat Wol terkapar dengan sekali tendangan oleh Alvano. Kalian semua pengecut. Lantas apa panggilan untuk laki-laki bejat yang beraninya menculik perempuan? Tanya Alvano dingin. Aku melakukan itu semua karena membalas dendam. Johnlah yang sudah memulai duluan. Dia yang menghabisi nyawa anak-anakku terlebih dahulu. Belawol, Alvano meludah saat mendengar jawaban Wol. Kembalikan dia ke tempat sebelumnya. Kita akan memulai permainannya. Wol langsung dibawa kembali ke tiang yang sebelumnya dia duduki. Ambilkan alat mainnya, mereka kembali membawa barang yang sama seperti semalam. Yaitu api yang masih menyala. Tapi ada sesuatu yang menyala di dalam sana. Lepaskan perintah Alvano yang langsung dituruti oleh bawahannya. Lepaskan aku bajingan! Teriak Wol saat bawahan Alvano menggunting paksa celana yang dia gunakan. Apa sebenarnya yang kau inginkan baingan? Aku ingin memberi makan burungmu yang sudah sangat lama tidak mendapatkan makanan. Seketika wajah Wol langsung berubah. Kalau aku tahu kau akan melakukan itu, aku juga akan melakukan itu pada jalang yang kemarin aku culik.
Seketika wajah Alvano langsung berubah menjadi merah. Arergo! Teriak Wo saat merasakan rasa sakit yang begitu terasa di area pangkal pahanya. Aku nggak akan membiarkan kau melakukan sesuatu yang buruk pada wanitaku. Bahkan aku tidak rela jika kau mengatakan sesuatu yang buruk terhadapnya. Argegik Alvano kembali meletakkan besi panas tersebut di mulut Wo karena sudah berani mengatakan sesuatu terhadap istrinya tadi. Malam ini kau harus mati, Alvano kembali melakukan hal yang sama. Jiwa iblisnya langsung keluar saat mendengar ucapan Wo yang mengatakan jalang pada istrinya tadi. Hampir 20 menit Wo bertahan dan akhirnya dia mengembuskan nafas terakhirnya di tangan Alvano. Alvano yang melihatnya begitu puas dan senang. Hilangkan jejak pria brengsek ini. Setelah mengatakan itu Alvano segera keluar dari sana diikuti oleh sahabatnya yang sejak tadi menonton kemarahan Alvano yang begitu mengerikan. Ke-183, kabar duka dari Zira. Pukul 03.00 hari di rumah sakit tempat Ibu Zira dilawat. Ibu Zira kritis, dan beberapa menit kemudian dinyatakan meninggal oleh pihak rumah sakit, sementara ayah Zira yang begitu menyayangi mereka sama sekali belum tahu masalah ini. Enggak mungkin dok. Ibu pasti masih hidup. Ibu nggak mungkin ninggalin Zira di sini. Ibu nggak mungkin pergi kan Sam? Samuel hanya bisa mengatakan yang sejujurnya. Ikhlaskan kepergiannya. Ibu kamu udah tenang Zira. Zira menggeleng. Dia langsung masuk untuk melihat ibunya. Enggak mungkin Sam. Ibu pasti masih hidup. Katakan sama mereka kalau ibu masih hidup. Teriak Zira histeris. Samuel memeluk tubuh rapuh Zira sambil mencoba menenangkan perempuan yang selama ini selalu kuat. Anidia mendapatkan kabar saat kematian ibunya Zira pukul 5. Anidia segera membangunkan suaminya, dan Alvano langsung menyuruh bawahannya untuk menyiapkan pemakaman yang layak untuk ibunya Zira. Pasti Zira sangat terpukul sekarang ini, gumam Anidia yang masih menggenggam ponselnya. Pasti, tapi kan dia masih punya ayah. Ya sayang, tapi tetap aja berbeda. Alvano mengguh. Dia tidak tahu harus berkata apa lagi, karena baginya lebih menyakitkan kehilangan ayah daripada ibu. Itulah yang Alvano rasakan saat itu. Mereka langsung bersiap-siap untuk pergi ke pemakaman ibunya Zira. Biarkan mereka tidur baby, nanti ada Bianti dan suster yang jagain. Anidia mengangguk. Setelah melihat kedua anaknya yang masih terlelap Anidia segera turun, di bawah sudah ada yang lainnya menunggu. Apa mereka sudah selesai menyiapkannya? Tanya Anidia pada petir yang ada di sana. Udah. Samuel dan Zira sedang menuju ke sana. Mereka semua segera ke sana. Alvano menyuruh pengawal bayangan untuk terus berjaga-jaga. Takut ada orang yang tahu tentang kematian ibunya Zira dan tahu kalau istrinya bakal ikut ke sana. Di pemakaman Zira sudah sampai. Di sana sudah ada banyak sekali orang-orang Alvano yang sudah berjaga-jaga. Apa ayah kamu masih belum bisa dihubungi? Zira menggeleng dengan air mata yang terus mengalir. Mungkin ponselnya mati, Zira juga sudah menyuruh orang untuk mencari keberadaan ayahnya. Tapi sampai sekarang belum juga ditemukan. Aku yakin pasti ayah bakal marah karena tidak melihat ibu untuk terakhir kalinya, gumam Zira di sela tangisnya. Benar saja dugaan Alvano. Saat mereka semua sedang berkumpul di pemakaman, ada satu orang yang berpakaian tertutup yang berlari sambil menodongkan pistol ke arah Anidia. Dor! Alvano langsung memeluk istrinya, mereka berdua selamat. Dan terjatuh karena Alvano sangat kuat saat menarik istrinya tadi. Sial, umpat Alvano. Kamu nggak apa-apa, baby? Enggak, kamu? Tanya Anidia balik. Alvano menggeleng. Mereka berdua sama-sama merasa lega. Bisa-bisanya ada orang yang mengetahui kejadian ini, ucap petir nggak mengerti. Kami berhasil menangkapnya tuan, lapor bawahan Alvano. Alvano mengangguk. Setelah itu mereka semua segera pergi dari sana. Takut ada lagi orang yang mau melakukan kejahatan seperti tadi. Sekarang kamu ke mansion aja dulu. Nanti kalau ayah kamu sudah bisa dihubungi baru pulang. Ucap Anidia pada sahabatnya itu. Makasih Anidia, tapi aku mau pulang. Aku mau cari ayah sampai ketemu. Aku harus memberitahunya. Baiklah, tapi biarkan Samuel yang menemani dan mengantar kemanapun kau pergi. Zira mengangguk.
Setelah itu mereka segera pergi dari sana. Sementara di tempat lain, ayah Zira sedang dihajar habis-habisan, dan sekarang dibawa ke ruang yang entah itu di mana. Dasar manusia nggak tahu diri. Bisa-bisanya mau ngetes kita. Dia pikir dia siapa? Mereka semua menghajar ayah Zira karena ayah Zira membantu seorang wanita saat mereka mau menjamret. Tolong lepaskan saya. Saya harus pulang karena istri dan anak saya pasti menunggu. Mohon ayah Zira sambil menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Anak, berapa usia anakmu? Tanya preman itu. Dia berusia 23 tahun. Jawab ayah Zira tanpa tahu apa maksud mereka bertanya. Wow, masih perawan enggak? Ayah Zira baru ingat kalau ternyata dia salah bicara. Tolong lepaskan saya. Saya mau pulang. Baiklah kalau gitu. Mereka langsung membebaskan ayah Zira dengan cuma-cuma, dan ayah Zira sama sekali tidak curiga sedikit pun terhadap mereka. Terima kasih banyak, saya permisi. Mereka semua langsung tertawa terbahak-bahak. Setelah kepergian ayah Zira mereka segera mengikuti dari belakang. Enggak sia-sia kita bebasin dia. Nanti aku dulu yang mencoba gadis perawan itu. Setelah itu baru giliran kalian. Kalau istrinya pasti sudah tua hahaha. Tak terasa, mereka berjalan hampir 20 menit akhirnya tiba di kontrakan sederhana Zira. Ayah kemana aja? Kenapa baru pulang? Zira langsung memeluk ayahnya sambil menangis histeris. Ayah sudah di sini sekarang sayang. Maaf kalau ayah nggak ngabari ke rumah. Ini kenapa ayah? Kenapa wajah ayah lebam begini? Tanya Zira yang baru melihat wajah ayahnya yang dipenuhi dengan lebam-lebam. Ayah habis menolong wanita yang dicopet tadi. Jawab ayah Zira jujur. Tapi dia tidak mengatakan kalau semalam dia disekap di gubuk tua. Di mana ibu? Zira langsung terdiam. Dia harus mengatakan apa pada ayahnya. Pasti ayahnya sangat kecewa padanya. Saat ayah Zira masuk ke kamar mendiang ibunya, pintu rumah Zira langsung ditendang dari luar. Masuklah 3 orang preman yang sejak tadi mengikuti ayahnya Zira. Kalian siapa? Mau apa kalian ke sini? Teriak Zira yang hendak mengambil ponselnya menghubungi Samuel yang baru saja keluar membeli makanan untuk mereka. Karena sejak semalam Zira belum makan apapun. Ternyata anaknya cantik juga. Enggak rugi kita melepaskan jalan kemarin. Hari ini kita mendapatkan kembang desa yang sangat cantik. Gumam ketua preman tersebut sambil menatap ke arah Zira dengan air liur yang menetes. Ngapain lagi kalian ke sini? Urusan kita udah kelar. Sekarang kalian semua pergi dari sini. Teriak ayah Zira langsung merentangkan kedua tangannya melindungi sang putri. Urus pria tua itu. Aku akan bersenang-senang sebentar. 2 preman itu langsung menyingkirkan ayah Zira dari sana. Zira terus berteriak meminta bantuan pada sang ayah. Tapi ayahnya sudah terlebih dahulu dihajar habis-habisan oleh mereka berdua. Lepas. Jangan coba-coba menyentuhku brengsek. Teriak Zira saat sudah berada di dalam kamarnya. Diam dan nikmatilah sayang, pria itu langsung membuka seluruh pakaiannya dan hanya tersisa celana dalam saja. Lepaskan aku, pria itu hendak menyentuh Zira tapi tiba-tiba kepalanya terasa dingin karena ada sesuatu yang menempel di keningnya. Siapa kamu? Aku calon suaminya. Jika ingin selamat maka menjauhlah dari calon istriku. Jawab Samuel dengan aura yang sangat menakutkan. Sebelum kau mencobanya, izinkan aku yang terlebih dahulu mencobanya. Samuel menoleh ke arah Zira yang sudah menangis dan ketakutan. Dia tidak ingin membuat wanita yang selama ini dia sukai takut terhadapnya. Keluarlah sebelum peluru ini tembus ke kepalamu. Kau mau menggertakku dengan pistol mainan? Dor! Zira dan preman itu langsung kaget dan gemetar. Keluar dari sini sebelum kesabaranku habis. Preman itu segera mengambil pakaiannya yang berserakan di lantai dan segera lari dari sana dengan wajah ketakutan. Kenapa kau melepaskan mereka? Tanya Zira tidak mengerti. Apa kau ingin aku membunuh mereka di depan matamu?
Tanya Samuel balik. Zira menggeleng. Makasih karena selalu ada di saat aku sedang dalam bahaya, Samuel mengangguk. Padahal hatinya sangat berbunga-bunga saat mendengar ucapan wanita pujaan hatinya itu. Zira segera keluar untuk melihat keadaan ayahnya, dan menceritakan semua kejadian yang terjadi pada ibunya. Sampai selesai,